salah satu film yang di luar Nurul nih geng. Film ini mengisahkan seorang pangeran yang terpaksa menjadi vampir kegelapan demi menyelamatkan keluarga serta rakyatnya. Gimana kelanjutan filmnya? Daripada penisirin, dan inilah filmnya. Pada awal abad ke-15, di bawah kekuasaan Sultan Turki, kerajaan Transilvania dijajah untuk mengumpulkan pasukan lebih dari 1.000 anak laki-laki yang nantinya akan dijadikan prajurit yang sangat kejam saat dewasa. Salah satunya menjadi prajurit tangguh, dan kini prajurit tersebut menantang Turki dengan membunuhnya satu persatu. Prajurit tangguh tersebut adalah Vlad Tepes, yang juga dikenal sebagai Fadli Imperial Front, anak dari kerajaan Transylvania. Kini Vlad menjadi pangeran Transylvania yang berhasil membuat Turki tak lagi mengambil anak-anak dari kerajaannya. Pada suatu hari, Vlad dan rekan-rekannya menemukan sebuah helm dari pengintai Turki di pinggir sungai. Di sini Vlad khawatir Turki akan menyerang kembali. Kemudian Kapten Dimikro melihat helm tersebut memiliki bekas jakar. Vlad pun langsung mencari asalnya dan tertuju ke sebuah gunung gigi patah. Setelah itu, Vlad dan dua rekannya langsung mendaki Gunung Gigi Patah untuk menemukan sisa prajurit Turki. Akan tetapi mereka malah menemukan sebuah goa. Ketiganya pun langsung masuk ke dalam. Dan betapa terkejutnya Vlad saat melihat banyak sekali tengkorak manusia. Tak lama kemudian makhluk misterius datang dan langsung menyerang kedua rekan Vlad. Vlad mencoba menebas makhluk tersebut menggunakan pedang perak, dan untungnya makhluk tersebut berhenti menyerang saat Vlad berada di ujung sinar matahari serta menyiraukan makhluk misterius dengan pedangnya. Setelah kejadian tersebut, Vlad kembali ke kerajaan di Kastil Dracula. Kemudian menemui seorang pendeta dan ahli supranatural bernama Lucian untuk mencari tahu makhluk yang berusaha Vlad temui. Lucian yang memiliki ilmu sapu jagat menjelaskan bahwa makhluk yang Vlad temui adalah vampir. Vampir bisa dibuat sebagai seorang yang membuat kesepakatan dengan iblis. Kemudian orang tersebut menjadi monster yang terus memikat manusia untuk membunuhnya, lalu meminum darahnya, dan terus seperti ini sampai ada seseorang yang membebaskan dengan cara menggantikan posisinya. Setelah dari Lucian, Vlad menemukan seorang anak bernama Indra serta istrinya bernama Mirena. Keduanya sangat senang melihat Vlad yang selama ini terus menjaga keamanan keluarga serta kerajaan. Keesokan harinya, Raja Transylvania mengadakan pesta untuk memperingati 10 tahun tanpa ada gangguan Sultan Turki. Namun saat semuanya sedang menikmati pesta, tiba-tiba utusan Turki bernama Hamzah serta pasukannya datang untuk memberi pesan kepada Vlad bahwa Sultan Mehmed meminta banyak koin perak. Vlad pun menerimanya. Saat Hamzah akan pergi, Hamzah mengatakan kalau Sultan Mehmed telah menuntut 1.000 anak laki-laki Transylvania untuk dijadikan prajurit Janissary. Tuntutan tersebut sudah ada sejak zaman dulu sebelum Raja Transylvania meninggal. Vlad yang tak ingin memberikan anak-anaknya pun langsung menekankan Hamzah lalu menyuruhnya untuk pergi. Setelah Hamzah dan pasukannya pergi, Mirena sangat khawatir jika putranya sendiri akan diambil oleh Turki. Vlad juga khawatir, akhirnya berencana untuk melakukan negosiasi dengan Sultan Mehmed. Pada akhirnya, Vlad dan beberapa pejuangannya datang ke markas Turki untuk menemukan Mehmed. Setelah bertemu, Vlad langsung menawarkan dirinya menggantikan 1.000 anak laki-laki karena Vlad sangat bernilai daripada 1.000 anak itu. Namun Mehmed menolak. Ia menyuruh Vlad untuk cepat-cepat mengirim 1.000 anak kepadanya, termasuk putra Vlad. Vlad pun tak bisa berbuat apa-apa karena pasukan Turki sangat banyak. Belahan silitnya mengeluarkan keringat akibat tertekan. Keesokan harinya, Vlad dan keluarganya diantar untuk bertemu dengan Hamzah dan pasukannya, di mana Vlad ini akan menyerahkan putranya. Di sini sedikit terjadi keributan karena Mirena sangat tak rela putranya diserahkan begitu saja. Saat Vlad akan menyerahkan Indra ke Hamzah, Vlad terbisik kepada Indra, "Larilah ke ibumu sekarang."
Indra pun berlari, kemudian Vlad mengambil pedang Hamzah lalu membunuh semua pasukan Turki. Setelah pasukan tersebut terbunuh, Vlad khawatir karena pastinya Turki akan menyerang kerajaannya. Vlad menyuruh keluarganya untuk kembali ke kastil dan Vlad berinisiatif untuk kembali ke Gunung Broken Tooth untuk menemukan makhluk sebelumnya yang bisa disebut Master Vampir. Vlad sampai di tempat tujuannya, kemudian Master Vampir menampakkan dirinya di hadapan Vlad. Vampir tak memangsa Vlad karena ia tahu tujuan Vlad datang ke sini yang penuh dengan harapan. Vlad mengatakan kalau dirinya putus asa dan ingin menjadi monster untuk melawan penjajah Turki demi menyelamatkan keluarganya. Master Vampir kemudian memperingatkan Vlad bahwa dirinya dapat memberikan kekuatan, akan tetapi Vlad harus menahan keinginan untuk meminum darah selama 3 hari. Jika Vlad meminum darah pada hari ketiga tersebut, maka Vlad akan menjadi vampir selamanya. Vlad pun setuju. Kemudian Master Vampir memberikan darah untuk diminum. Vlad sedikit ragu karena mencium bau busuk di dalam darah tersebut. Namun mau enggak mau, Vlad pun meminumnya, geng. Vlad merasakan bahagia sampai menjerit. Kemudian Master Vampir mengatakan, setelah ini kau akan mati. Vlad tiba-tiba terbangun di atas tebing sungai. Kemudian Vlad melihat kulitnya terbakar karena cincin suci yang dia pakai. Vlad pun segera melepaskan cincinnya. Kemudian Vlad tak sengaja menemukan batu yang dapat ia remukan dengan mudahnya. Vlad sekarang memiliki indera yang lebih tinggi dan mampu merasakan gerak semua makhluk di hutan. Enggak cuman itu, Vlad juga bisa terbang dalam bentuk sekawanan kelelawar. Di sisi lain, Turki mulai menyerang kastil Dracula. Kemudian Vlad datang dan menenangkan istri, anak, serta rakyatnya. Setelah itu, Vlad memakai jubah hitam, kemudian menyerang pasukan Turki dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan kekuatan barunya, Vlad dengan mudah membunuh ratusan lebih prajurit Turki. Hal tersebut membuat rakyat Transylvania sangat terkagum-kagum kepada Vlad. Setelah itu, Vlad memerintahkan rakyatnya untuk meninggalkan kerajaan dan pindah ke Benteng Biara, sebuah tempat yang aman dari Turki. Di dalam perjalanan menuju ke Benteng Biara, rakyat Transylvania memutuskan untuk beristirahat. Di sana Vlad berkumpul dengan rekan-rekannya. Ia mulai merasakan haus darah. Vlad pun memutuskan untuk pergi lalu menemui Mirena di dalam tenda. Di sini Vlad dan Mirena melakukan senam yoga. Akan tetapi Vlad kembali haus akan darah. Pada akhirnya Vlad menghentikan senamnya dan kemudian pergi ke hutan. Di dalam hutan, Vlad bertemu dengan seorang pria bernama Skelgem. Skelgem tahu bahwa Vlad bagian dari vampir. Skelgem dengan sengaja memberikan darahnya untuk diminum Vlad. Namun Vlad menolak karena ia tidak ingin menjadi vampir selamanya. Pagi harinya, Mehmet dan para prajuritnya menuju ke kastil Dracula. Namun saat di perjalanan, mereka menemukan prajurit semalam mati digantung satu persatu di atas tombak. Mehmet pun terkejut, kenapa prajurit sebanyak itu bisa kalah. Di sisi lain, mereka terbangun dari tidurnya. Kemudian ia melihat kulit Vlad mengupas saat terkena sinar matahari. Vlad pun membongkar dirinya yang sebenarnya. Ia mengaku bersekutu dengan vampir demi melindungi keluarga serta rakyatnya. Mirena sebagai istri yang baik hati dan tidak sombong kepada Vlad, ia malah merasa kasihan kepada suaminya. Setelah itu Vlad menyuruhnya untuk pergi ke Benteng Biara bersama rakyatnya. Sementara dirinya akan menyusul saat matahari terbenam. Di sisi lain, pasukan Turki sudah mendekati para rakyat Transylvania yang akan menuju ke Benteng Biara. Malam harinya, rakyat Transylvania diserang oleh pasukan Turki di tengah hutan.
Flat langsung berubah menjadi kelelawar, kemudian menyerang pasukan Turki. Namun, bernama Dimitri berusaha melawan prajurit Turki untuk melindungi keluarga Flat. Sayangnya, Dimitri terkena tebasan di bagian perutnya. Saat itu juga, Flat datang dan berhasil membuat prajurit Turki terjatuh ke dalam jurang. Sementara itu, Flat sangat terpukul atas kematian Dimitri. Rakyatnya sampai di benteng biara, sedangkan Mehmet mendapati bahwa Flat menggunakan ilmu kekebalan. Mehmet pun tak tinggal diam, ia berencana membawa semua pasukannya menuju ke benteng untuk melawan Flat. Kita kembali ke benteng biara. Di sini Lucian melihat Flat takut dengan sinar matahari. Ia pun mengikuti Flat ke sebuah tenda. Kemudian Lucian memarahi Flat dan memaksa Flat untuk mengakui bahwa dirinya adalah vampir. Lucian merobek bagian tenda, membuat kulit Flat mengelupas terkena sinar matahari. Semua rakyatnya kini tahu siapa Flat sebenarnya. Mereka berbondong-bondong membakar serta akan membunuh Flat. Karena tak tinggal diam, ia pun berteriak sambil mengatakan kalau Flat melakukan ini semua untuk melindungi rakyatnya. Seketika itu juga semua orang terdiam. Kemudian Flat muncul dari tenda. Ia mengakui bahwa ia melakukan ini untuk menyelamatkan rakyatnya serta ingin mengakhiri kebijakan Sultan Turki. Ucapan Flat membuat semua orang berpikir dan akhirnya mereka pun menerima kondisi Flat. Saat menjelang pagi, semua pasukan Turki mulai mendekati benteng biara dan hari ini adalah hari terakhir Flat akan kehilangan kekuatannya dan mati. Flat melihat kelelawar di atap tenda. Kemudian Flat mencoba mengendalikan kumpulan kelelawar untuk menyerang pasukan Turki. Flat pun akhirnya berhasil. Kemudian ia menggerakkannya ke arah musuhnya hanya dengan lambaian tangan. Di saat pasukan Turki kewalahan, Flat melihat Mehmet memakai baju zirahnya. Flat pun langsung terbang menghampiri Mehmet, namun saat menyerang ternyata itu bukan Mehmet, melainkan prajurit yang ternyata ini hanyalah pancingan saja. Beberapa prajurit Turki menyusup ke benteng dan akan membunuh Mirena. Flat melihat Mirena dalam bahaya. Flat langsung terbang menghampiri Mirena. Flat berhasil mengalahkan satu prajurit, namun satunya lagi berhasil lolos sambil membawa Ingras. Mirena terjatuh ke jurang. Kemudian Flat mencoba untuk meraih Mirena, namun sayangnya Flat terlambat. Flat mencoba untuk menghidupkan kembali, sementara matahari kini mulai terbit. Dalam keadaan sekarat, Mirena meminta Flat untuk meminum darahnya agar Flat bisa memiliki kesempatan untuk menyelamatkan putranya. Tanpa berpikir panjang, Flat pun menggigit Mirena, kemudian meminum darahnya. Kini Flat menjadi vampir seutuhnya, geng. Sementara Master Vampir kini berubah wujudnya menjadi manusia normal. Setelah itu, Flat menemui beberapa pasukan Transylvania yang masih hidup. Lalu Flat memberikan darahnya kepada mereka untuk menjadikannya vampir agar mereka ini bisa balas dendam kepada Turki. Setelah itu, Flat mengambil baju besinya, kemudian mendatangi Mehmet di markasnya, geng. Mehmet mulai panik dan melihat awan gelap menutupi matahari. Kemudian Flat dan vampir lainnya mulai menyerang Turki. Flat masuk ke dalam tenda Mehmet, di mana Mehmet ini sudah menyiapkan koin perak untuk melemahkan Flat. Flat mengeluarkan pedangnya, kemudian bertarung dengan Mehmet di atas tumpukan koin emas. Cahaya perak membuat Flat semakin melemah. Hal tersebut membuat Mehmet dengan mudah mengalahkan Flat. Di saat akan dibunuh dengan sebuah pasak, Flat pun langsung berubah menjadi kelelawar. Kemudian mengambil pasaknya lalu menusuknya ke jantung Mehmet.
Setelah itu Vlad mengatakan kalau dirinya bukan lagi Vlad, melainkan Dracula, si anak iblis. Dracula langsung menggigit Mehmet dan menguas darahnya. Dracula dan putranya keluar dari tenda. Ia mendapati para vampir berhasil membunuh semua pasukan Mehmet. Akan tetapi seorang vampir bernama Chazan mencoba menghisap darah Ingeras karena menurutnya manusia adalah musuh sekarang. Dracula pun menolak dan langsung membunuh Chazan dengan menusukkan tombak. Saat itu juga Lucian datang sambil memegang jimat suci, membuat para vampir mengalami kelemahan. Lucian meminta agar Dracula untuk menyerahkan Ingeras, yang nantinya Ingeras akan diasuh oleh Lucian. Setelah itu langit mulai membuka awan gelap, kemudian sinar matahari muncul, membuat vampir terbakar termasuk Dracula. Beberapa hari kemudian, Ingeras dinobatkan sebagai pangeran baru Transylvania. Sementara Skilgem terlihat menghidupkan kembali Dracula dengan memberinya darahnya sendiri. Kemudian Ingeras merasakan bahwa ayahnya mungkin masih ada di luar sana. Di mana ini Dracula berjalan di antara orang-orang. Kemudian ia melihat seorang wanita yang mirip dengan Mirena. Dracula pun mulai jatuh cinta dan birahi sedikit. Ia langsung memperkenalkan dirinya sebagai Vlad dan si wanita memperkenalkan dirinya sebagai Mina. Keduanya pergi bersama, kemudian melihat Master Vampir sedang mengawasi Vlad, lalu mengikutinya. Dan film pun selesai, geng. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan jangan lupa di subscribe.